Yang berbahagia, acara akan segera kita mulai. Izinkan saya untuk membuka kegiatan kita ini dengan sebaik pantun. Pergi berlibur ke Bunaken, selalu berfoto dengan tersenyuman yang manis. Bapak Ibu Informan APBN, selamat datang dalam kegiatan press release. Buah timun, buah tomat, semuanya ada di kebun kami. Cakep. Bapak Ibu yang terhormat, salam kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Horas. Yang terhormat Kepala KPPN Pematang Siantar, Ibu Nova Juliana Sianturi. Yang kami hormati para pejabat pengawas pada KPPN Pematang Siantar. Yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber dalam kegiatan press release APBN untuk periode sampai dengan Juli 2024 yang dari Kementerian Keuangan 1. Yang pertama ada Bapak Arfan Mulyana Sution, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan KPP Pratama Pematang Siantar, Bapak Muhammad Ihsan Sution, Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC Pematang Siantar, ada Ibu Rosleni Sitindaon, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pematang Siantar, dan Bapak Yusuf Prihantoro, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Pematang Siantar, serta Bapak Akademisi yang kami hormati, yakni Bapak Beni Nainggolan, Sarjana Ekonomi Master Science, merupakan dosen Universitas Prima Indonesia. Yang kami hormati, kuasa pengguna anggaran beserta seluruh pejabat perbendaharaan Satker Mitra Kerja KPPN Pematang Siantar, dan yang atau mewakili, serta yang kami banggakan Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikannya keberkahan dan nikmat sehat untuk dapat mengikuti kegiatan press release APBN dan evaluasi pelaksanaan anggaran Satker untuk periode sampai dengan Juli 2024 melalui Microsoft Teams pada hari ini, Kamis, 15 Agustus 2024. Bersama saya Trispila Delvia akan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu yang kami banggakan, izinkan saya membacakan rundown acara kita terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan kegiatan oleh MC, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan Mars Kementerian Keuangan. Pembacaan doa, penayangan tajuk integritas, keynote speech oleh Kepala KPPN Pematang Siantar, kemudian press release APBN untuk periode sampai dengan Juli 2024 yang akan disampaikan oleh Kementerian Keuangan 1 di Kota Pematang Siantar untuk wilayah kerja Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, serta tanggapan akademisi. Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan anggaran Satker Mitra Kerja KPPN Pematang Siantar untuk periode sampai dengan Juli 2024 dan terakhir penutup. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk memacu rasa nasionalisme kita semua, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang kami muliakan, kami mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
Sebagai wujud Kementerian Keuangan satu dengan semangat penguatan kolaborasi budaya dan sistem kerja, serta amplifikasi nilai-nilai Kementerian Keuangan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan Mars Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara integritas, profesionalisme tertanam dalam jiwa kita, sinergi dalam melayani rakyat untuk capai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara bangsa. Integritas, profesionalisme tertanam dalam jiwa kita, sinergi dalam melayani rakyat untuk capai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagai umat yang beragama, sudah sepatutnya kita senantiasa memohon keberkahan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap kegiatan kita. Untuk itu, agar acara pada hari ini dapat berjalan lancar, serta memberikan manfaat kepada kita semua, marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, integritas adalah sikap yang wajib dimiliki oleh setiap orang, terutama kita sebagai ASN, untuk mencegah terjadinya korupsi. Melalui inovasi KPPN Pematang Siantar, yakni tajuk integritas, izinkan kami kembali mengingatkan kita sekalian untuk tidak memberikan dan atau menerima gratifikasi melalui sebuah tayangan video. Selamat menyaksikan.
Ah. Ah. Ini bukan salah saya. Tobat, saya tobat. Ah. Jangan terima gratifikasi ilegal. Berani tolak, hebat. Laporkan penerimaan gratifikasi melalui go.kpk.go.id. Demikianlah tayangan tajuk integritas yang telah sama-sama kita saksikan. Kami sangat meyakini bahwa seluruh mitra kerja KPPN Pematang Siantar adalah orang yang berintegritas, sehingga Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada seluruh petugas layanan kami, karena seluruh layanan yang kami berikan adalah gratis, tanpa biaya atau 0 rupiah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk dalam kegiatan press release APBN dan evaluasi pelaksanaan anggaran Satker Mitra Kerja KPPN Pematang Siantar, pada kesempatan yang berbahagia ini juga kita akan bersama-sama mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Kepala KPPN Pematang Siantar. Kepada yang terhormat Ibu Nova Juliana Sianturi, kami persilahkan. Terima kasih Trisvila, suara saya kedengaran? Siap Ibu, terdengar dengan jelas. Siap. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu peserta press release APBN pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Beni Nainggolan SE MSI, dosen Universitas Prima Indonesia. Jumpa lagi ya Pak Beni. Kalau dulu kita jumpa press release di Galang, sekarang jumpanya di press release Pematang Siantar, KPPN Pematang Siantar. Ya. Yang terhormat Bapak Arfan Mulyana Sution, Kepala Seksi Pemeriksaan Penilaian dan Penagihan KPP Pratama Pematang Siantar. Yang terhormat juga Bapak Muhammad Iksan Nasution, Kasih Perbendaharaan KPP BC Pematang Siantar. Dan yang terhormat Ibu Rosleni Sitindaun, Kasih Hukum dan Informasi KPKNL Pematang Siantar. Dan Bapak Yusuf Prihantoro, Kasih MSKI KPPN Pematang Siantar, serta para pegawai KPPN Pematang Siantar yang sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpah dan rahmat-Nya kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul pada kegiatan pagi hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang hadir untuk memenuhi undangan kami secara online untuk kegiatan press release APBN dan evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan bulan Juli tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kegiatan press release APBN ini merupakan event bulanan kami. Jadi event ini sangat penting Bapak Ibu. Kita bisa mengetahui kinerja APBN baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran. Nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari Kemenkeu 1. Nah, karena mengapa ini penting disampaikan buat kita semua, Bapak Ibu, supaya kita
mengetahui bahwa APBN itu merupakan alat kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah ya untuk menjalankan fungsinya dalam mengatur, mengarahkan perekonomian serta menjalankan roda pemerintahan ya. Jadi caranya ya dengan mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan kinerja APBN ringkasan ya kinerja APBN di wilayah KPPN Pematang Siantar. Ya, ada 2 wilayah, Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Nah, sampai dengan Juli 2024 itu ya untuk penerimaan perpajakan itu tercatat 853,34 miliar dan mengalami pertumbuhan negatif jika dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi kemudian untuk PNBP sampai dengan 31 Juli 2024 itu sudah terrealisasi sebesar 83,20 miliar dan tumbuh positif 11,60% jika dibandingkan dengan tahun yang lalu. Untuk realisasi belanja kementerian lembaga telah mencapai sebesar 2,45 triliun atau 58,3% dari pagu belanja kementerian dan lembaga. Ini mengalami akselerasi ya Bapak Ibu, dia tumbuh 18,63% jika dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2023. Untuk realisasi belanja TKD telah mencapai 1,66 triliun atau 52,1% dari pagu belanja TKD. Nah, kita harapkan pada triwulan 3 ini belanja TKD ini juga akan semakin meningkat dengan adanya penyaluran dana desa tahap 2 dan juga penyaluran DAK-Fisik tahap kedua. Untuk penyaluran UMI, Bapak Ibu yang saya hormati, telah mencapai 31,05 miliar ya. Ini disalurkan kepada 5.908 orang debitur. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini juga akan disampaikan terkait evaluasi pelaksanaan anggaran. Nah, ini nanti akan disampaikan terkait IKPA dan retur serta digital payment atau cashless society. Bapak Ibu, saya sangat berharap sekali ya kita dapat melakukan atau meningkatkan, memaksimalkan ya. Kita buat strategi ya untuk satker masing-masing itu buat strategi bagaimana bisa memaksimalkan nilai IKPA ya sehingga 8 indikator itu bisa kita jaga ya. Khususnya indikator yang masih belum optimal atau belum maksimal itu adalah penyerapan anggaran, kemudian revisi DIPA dan pengelolaan UP dan TUP. Nah, Bapak Ibu, saya berharap untuk terkait pengelolaan UP dan TUP ini, Bapak Ibu semua bisa menggunakan inovasi kami ya. Ada inovasi yang kami sebut dengan Manduma. Manduma itu panjangannya monitoring dan dashboard UP KPPN Pematang Siantar. Nah, inovasi ini Bapak Ibu sangat bermanfaat sekali ya untuk Bapak Ibu satuan kerja, khususnya untuk mengetahui jumlah besaran persentase GUP dalam pengajuan SPM. Nah, kalau ini dampaknya sangat baik sekali ya terkait untuk pengelolaan UP dan TUP. Jadi khususnya itu untuk komponen persentase GUP ya. Sehingga ya dengan inovasi Manduma ini diharapkan ya kita bisa dapat meraih nilai yang maksimal untuk indikator pengelolaan UP dan TUP ya. Jadi ini sangat bermanfaat Bapak Ibu ya. Ini juga bisa memastikan kita Manduma ini bisa memastikan jumlah UP yang sebenarnya dibutuhkan oleh Satker dalam 1 bulan. Jangan juga untuk
membuka Manduma ini. Ada linknya ya, silahkan dibuka. Jadi kita akan mengetahui ya, mengetahui atau memastikan jumlah UP yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, kemudian saya mengingatkan kembali Bapak Ibu semua yang saya hormati terkait retur ya, agar bisa kita meminimalisir sehubungan dengan adanya gerakan zero retur ya yang disampaikan oleh pimpinan kita di pusat. Kami berharap kita setiap satuan kerja itu dapat memastikan ya atau melakukan pengecekan kebenaran nomor rekening ya, kemudian memastikan status rekening juga apakah aktif atau tidak aktif. Dan kemudian ya lakukan pengecekan ya Bapak Ibu melalui internet banking kalau apakah nomor tersebut benar atau statusnya aktif. Itu bisa kita lakukan ya Bapak Ibu supaya bisa meminimalisir retur di satuan kerja Bapak Ibu masing-masing ya, sehingga efektivitas dana itu bisa langsung dipergunakan oleh si penerima. Dan dalam kesempatan ini Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga mohon dukungan dari kita semua ya untuk cashless society, mendukung cashless society ya untuk penggunaannya baik itu CMS, KKP ataupun DJP ya. Saya berterima kasih sekali ya untuk satuan kerja yang telah secara aktif menggunakan cashless society khususnya dalam penggunaan KKP dan DJP ya. Nah, saya berharap ini bisa makin kita tingkatkan ya penggunaan cashless society ini atau digitalisasi pembayaran ya dan sehingga apa yang menjadi amanah ya dari Bapak Presiden Jokowi dapat tercapai terkait cashless society ini. Bapak Ibu yang kami hormati, KPPN Pematang Siantar bersama-sama juga dengan KPPN di seluruh Indonesia ya sedang melakukan sertifikasi ISO SMAP. ISO SMAP ini adalah kepanjangan dari SMAP itu Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau sering disebut dengan ISO 37001/2016. Nah, ini kita sedang melaksanakan sertifikasi ISO SMAP pada tahun 2024 ini untuk beberapa KPPN yang ada di Indonesia ini. ISO SMAP ini Bapak Ibu merupakan standar internasional untuk sistem manajemen anti penyuapan, yaitu standar yang menetapkan persyaratan untuk pembentukan implementasi operasional, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen anti penyuapan. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan pada setiap kesempatan Bapak Ibu, bahwa KPPN Pematang Siantar itu memberikan layanan dengan cetar, ya, cepat, transparan, dan responsif, di mana seluruh layanan KPPN Pematang Siantar itu diberikan tanpa dipungut biaya. Dengan mendapat sertifikat ISO SMAP, maka KPPN Pematang Siantar akan semakin mengukuhkan diri sebagai unit kerja yang tidak hanya menolak segala bentuk penyuapan dan gratifikasi, tetapi senantiasa juga menerapkan sikap anti penyuapan dalam setiap aspek kerjanya. Untuk Bapak Ibu semua, jika menemukan atau mengetahui pegawai kami atau orang yang mengatasnamakan sebagai pegawai KPPN Pematang Siantar meminta imbalan dalam bentuk apapun kepada Bapak Ibu, silahkan menyampaikan kepada kami melalui saluran pengaduan, ya, atau bisa juga datang langsung ke KPPN Pematang Siantar dan membawa bukti-bukti yang diperlukan kepada kami sebagai informasi terkait kegiatan permintaan imbalan atau gratifikasi. Nah, akhir kata saya berharap Bapak Ibu semua kita dapat menginformasikan kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kota Pematang Siantar dan di Kabupaten Simalungun terkait kinerja APBN. Ya,
dalam setiap periodenya ini, sehingga kita bisa menjadi informan APBN untuk lingkungan kita, ya, baik lingkungan tetangga, kantor, ataupun masyarakat yang ada di sekeliling kita. Mohon dukungan juga buat dari Bapak Ibu semua agar KPPN Sidikalang dapat meraih WBBM pada tahun 2024 ini. Kami mohon maaf jika dalam sambutan saya ini ada hal-hal yang kurang berkenan, serta dalam pelaksanaan kegiatan yang masih banyak kekurangan. Dan mohon maaf, semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. Akhir kata, dengan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan ini kami buka. Ombus-ombus nikmat dengan teh manis, Cakep. roti ganda dipangan dengan serikaya. Selamat mengikuti kegiatan press release, semoga bermanfaat buat kita semua. Di AT itu Pak. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Trisvilla. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nova Juliana Sianturi atas arahan dan telah disampaikan. Kami akan sangat senang Ibu jika Ibu dapat membersamai kami hingga akhirnya acara ini. Dan sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, kita akan mengabadikan momen yang berbahagia ini. Kami mohon kesediaan Ibu beserta seluruh hadirin sekalian untuk dapat menyalakan kamera dan jika masih sempat untuk dapat menggunakan virtual background yang telah kami sediakan karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Sudah siap Bapak Ibu? Izin saya akan pandu sesi foto ini dengan melakukan hitung mundur 3, 2, 1. Sekali lagi Bapak Ibu, 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin Ibu, kita akan melanjutkan ke agenda yang berikutnya. Bapak Ibu yang kami banggakan, sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, kami mengingatkan kembali dan mohon kesediaan Bapak Ibu peserta sekalian untuk dapat mengisi daftar hadir melalui link Menteri Press Release 2024. Link telah kami bagikan di kolom chat Teams dan juga di grup Satker. Bapak Ibu yang kami banggakan, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan dampak APBN terhadap perekonomian, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama mengawal keuangan negara. Kementerian Keuangan 1 untuk wilayah kerja Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun mengadakan kegiatan press release APBN untuk periode sampai dengan Juli 2024 yang akan dimulai dari sisi pendapatan atau penerimaan negara serta dilanjutkan dari sisi belanja negara. Yang pertama, pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan press release APBN dari sisi penerimaan negara yang akan dibawakan oleh Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pematang Siantar. Kepada yang kami hormati, Ibu Rosleni Sitindaun kami persilahkan. Terima kasih Mbak Tris. Izin saya pakai 2 device karena laptop saya bermasalah. Jadi izin ya, 2 device. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Horas dan semangat pagi. Yang saya hormati Ibu Nova Juliana Sianturi selaku Kepala Kantor KPPN Pematang Siantar dan juga yang saya hormati para narasumber kita hari ini. Ada Pak Yusuf dari KPPN, ada Bang Arfan dari KPP Pratama Pematang Siantar, dan dari Bea Cukai Mama Isan, serta jumpa lagi dengan Bang Beni ya dari akademisi, serta yang kami banggakan juga para seluruh undangan dalam press release kita hari ini. Izinkan saya Rosleni Sitindaun, Kepala Seksi Hukum dan Informasi yang mewakili KPKNL Pematang Siantar seperti biasanya menyampaikan informasi singkat mengenai press release sampai dengan periode 31 Juli 2024.
Izin bahan saya di Banten. Oke. Next. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan, menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, merupakan visi kami. Dan misi kami adalah: 1. Mengoptimalkan pengolahan kekayaan negara. 2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum. 3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara. Yang keempat, menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan. 5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, kompetitif, sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Next. Bapak Ibu sekalian, wilayah kerja kami ada 7 wilayah kerja. Namun yang beririsan dengan KPPN Pematang Siantar ada 2 wilayah, yaitu Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Next. Untuk data penerimaan negara bukan untuk KPPN Pematang Siantar, yaitu yang terdiri dari PNBP pengelolaan BUMN, pemanfaatan BUMN itu meningkat sebesar 15,11%, di mana sampai dengan Juli 2024 berjumlah 205.158.442 rupiah. Untuk pemindahan tangan BUMN sampai dengan Juli 590.711.688, meningkat 22,21% dari bulan yang lalu. Sedangkan untuk rampasan masih tetap 22.871.880 rupiah. Untuk PNBP lelang yang terdiri dari pegadaian sampai dengan Juli 2024 sebesar 458.649.032 rupiah. Sedangkan untuk pejabat lelang kelas 1 sebesar 507.050.753 rupiah atau meningkat 23,94% dari bulan yang lalu. Next. Nah, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini juga izinkan saya mewakili dari KPKNL Pematang Siantar mengucapkan terima kasih buat semua dukungan seluruh pengguna layan KPKN Pematang Siantar dalam perayaan predikat JWWBBM. Mohon dukungannya agar KPKN Pematang Siantar tetap dapat mempertahankannya di tahun ini. Demikian saya sampaikan informasi singkat PNBP dari KPKNL untuk periode 31 Juli 2024 ini. Akhir kata saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah dalam penyampaian ini. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Saya kembalikan untuk Mbak Tris. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rosleni Sitindaun untuk paparan press release yang telah disampaikan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, kita juga akan sama-sama mendengarkan press release masih dari sisi penerimaan negara, tepatnya dari sisi penerimaan bea dan cukai, yang akan dibawakan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC Pematang Siantar. Untuk itu, kepada yang kami hormati, Bapak Muhammad Ihsan Nasution, kami persilahkan. Baik, siap. Izin, apakah suara saya kedengaran, Bu? Siap, terdengar dengan jelas, Bapak. Siap, terima kasih, Bu Tris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati Ibu Nova Juliana Sianturi selaku Kepala KPPN Pematang Siantar, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari Kemenkyu 1, dan juga para tamu undangan yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan ini saya mewakili dari Bea Cukai Pematang Siantar akan menampilkan realisasi penerimaan dan juga kinerja dari kantor Bea Cukai Pematang Siantar untuk periode sampai dengan bulan Juli tahun 2024. Eh, bisa izin share screen-nya, Bu Tris? Baik, next. Ini wilayah kerja dari kantor pelayanan Bea Cukai Pematang Siantar. Dari satu kota, yaitu Kota Pematang Siantar, dan 4 pemerintahan kabupaten, di mana di dalamnya terdapat 4 kawasan berikat, 1 gudang berikat, 1 pusat logistik berikat, 3 pelaku usaha kawasan ekonomi khusus, 2 kemudahan impor tujuan ekspor pembebasan, 7 pabrik hasil tembakau, 4 penyalur MMA, dan 21 TPE. Next. Data penindakan sampai dengan bulan Juli tahun 2024, terdapat 16 jumlah penindakan, di mana barang hasil penindakan, hasil tembakau, yang dapat dilakukan penindakan sebanyak 106.944 batang. Jumlah barang hasil penindakan minuman mengandung etil alkohol, di sini masih kosong, sebenarnya ini ada isinya, Bu, sebesar 164,43 liter, dengan nilai barang 148.815.220, dengan potensi kerugian negara 103.262.889 rupiah. Next. Realisasi penerimaan sampai dengan bulan Juli 2024 dari sisi bea masuk dari target 13,1 miliar rupiah telah terrealisasi sebesar 10,7 miliar rupiah atau 81,39%. Dari sisi penerimaan cukai dari target 844,7 miliar rupiah baru terrealisasi sebesar 257,5 miliar rupiah atau 30,49%. Jadi secara keseluruhan telah terrealisasi sebesar 268,2 miliar rupiah atau 31,27%. Untuk penerimaan ini memang kita mengalami lumayan shortfall yang cukup dalam dari sisi cukai. Ada beberapa penyebab, yaitu yang pertama kenaikan tarif cukai rokok yang berturut-turut dari tahun lalu dan juga tahun ini. Dan juga kemungkinan di tahun depan juga akan ada kenaikan tarif cukai lagi. Dan juga kemungkinan juga ada karena dari yang kita mitigasi adanya shifting para pengguna, ya, pemakai lah, atau perokok yang dari rokok-rokok yang golongan 3 atau SPM ke yang rokok SKT atau yang sekali ketik tangan yang lebih murah. Karena memang untuk yang SKT tarif cukainya lebih rendah. Itu salah satunya, dan juga mungkin salah satu lagi penyebabnya itu semakin maraknya peredaran rokok ilegal di masyarakat. Dan itu nanti akan di slide berikutnya akan dipaparkan mengenai tindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai Pematang Siantar untuk mengatasinya. Tadi sebelumnya ini kita juga ada dibungut dalam pajak dalam rangka impor PDRI, yaitu PPh impor sebesar 40,1 miliar rupiah, PPN impor sebesar 187,2 miliar rupiah, dan devisa impor yang dibayarkan sebesar 95.634.410,33 US dollar. Next. Ini tren realisasi penerimaan pabean dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Kalau kita lihat dari trennya sejak 2021 sampai dengan 2023 selalu tercapai kalau untuk target kepabeanan. Dan diprediksi juga untuk 2024 ini kita mudah-mudahan dapat melampaui target dari 13 miliar itu yang kita prognosakan sebesar 15 miliar.
Mudah-mudahan nanti sampai dengan akhir tahun kita dapat mencapai target tersebut. Next, dari realisasi penerimaan cukai tahun 2020 dan 2024 dari trennya, dari tahun 2020 sampai dengan 2022 untuk penerimaan kita selalu melebihi target yang ditetapkan. Namun mulai tahun 2023 di 2003 kita mencapai 85% dari target yang 852,6 miliar, kita tercapai 720,2 atau 85%. Di tahun 2024 ini dari target 844,7 kita baru mencapai 257,5, dan kemungkinan diproyeksikan juga kita nanti akan mencapai sekitar 550-an miliar sampai dengan akhir tahun kalau tidak ada perubahan atau revisi rencana. Jadi memang diperkirakan juga kita untuk tahun ini dari sisi cukai akan mengalami shortfall. Sebenarnya kalau dari sisi pemerintah menaikkan cukai itu juga dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat. Ya mudah-mudahan ya berarti trennya ini semakin sedikit perokok di Indonesia. Ya, jadi orang Indonesia kalau bisa semakin sehat. Tapi ya kita dari sisi cukai tetap dibebankan target yang lumayan. Tapi nanti kita lihat sampai dengan akhir tahun bagaimana trennya ini dapat berlanjut atau nanti ada perubahan-perubahan yang dapat kita lakukan. Berikutnya, untuk realisasi anggaran sampai dengan bulan ini yang Juni ya. Nah, next saya satu lagi next. Sampai dengan bulan Juli, untuk jenis belanja barang dari pagu 3.143.695.000 telah terrealisasi sebesar 1.785.376.692 rupiah atau 57,57%. Untuk belanja modal dari pagu 1.032.656.000 baru terrealisasi sebesar 35.340.000 rupiah atau 3,42%. Ini dikarenakan ada anggaran tambahan yang baru dicairkan di semester 2 tahun 2024 ini. Jadi secara total realisasi sebesar 1,8 miliar rupiah atau 43,59%. Next. Nah, ini tadi dari sisi untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bea Cukai Pematang Siantar, yaitu adanya sosialisasi kegiatan gempur rokok ilegal. Nah, kegiatan ini bekerjasama dengan Pemko Pematang Siantar dalam acara senam bersama yang dilakukan di Lapangan Adam Malik pada tanggal 27 Juli 2024. Pada kegiatan ini kita juga mensosialisasikan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai Pematang Siantar bekerjasama dengan aparat penegak hukum, salah satunya Satpol PP Pematang Siantar, untuk mensosialisasikan mengenai kegiatan gempur rokok ilegal, di mana kegiatan gempur rokok ilegal ini dilakukan sampai dengan ke pedagang-pedagang eceran yang diduga melakukan penyaluran rokok-rokok ilegal, rokok-rokok yang tanpa pita cukai, seperti rokok bermerek Luffman dan yang sejenisnya. Next. Juga diadakan acara talk show yang diadakan pada tanggal 23 Juli 2024 di Radio CAS Simalungun yang bekerjasama dengan Satpol PP Kota Pematang Siantar. Di sini diadakan talk show dialog mengenai apa-apa yang telah dilakukan oleh Bea Cukai Pematang Siantar bekerjasama dengan Pemko Pematang Siantar dalam rangka untuk mencegah dan memberantas peredaran rokok tanpa cukai di wilayah kerja KPP BC Pematang Siantar. Next. Kita mohon bantuannya kepada masyarakat sekalian apabila ada mendengar, melihat, atau mengetahui mengenai adanya peredaran rokok ilegal di lingkungan saudara, mohon untuk dilaporkan kepada kita melalui nomor WhatsApp
0823 6324 6306 dan Instagram @beacukai_pematang_siantar. Next, terima kasih. Ini saja yang kami sampaikan untuk kegiatan press release APBN sampai dengan bulan Juli 2024. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan kata-kata. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Ibu Trisvilia. Siap. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Ihsan Nasution atas paparan press release yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami banggakan, masih dari sisi penerimaan, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan press release APBN dari sisi penerimaan perpajakan yang akan dibawakan oleh Kepala Seksi Pemeriksaan Penilaian dan Penagihan KPP Pratama Pematang Siantar. Untuk itu kepada yang kami hormati, Bapak Arfan Mulyana Nasution, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah kedengaran? Siap terdengar dengan jelas, Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nova Juliana Sianturi sebagai Kepala KPPN Pematang Siantar. Yang kami hormati para pegawai peserta rapat dari Kemenq 1, kemudian yang kami hormati juga para peserta rapat yang dari luar Kemenq 1. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan perkembangan penerimaan pajak dari KPP Pratama Pematang Siantar. Mohon izin slide-nya, Bu. Okay. Next, penerimaan pajak sampai dengan 31 Juli tahun 2024 bisa saya jelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak neto di tahun 2024 sampai dengan 31 Juli mencapai 848,1 miliar untuk wilayah kerja KPP Pratama Pematang Siantar. Perlu juga diketahui bahwa wilayah kerja KPP Pratama Pematang Siantar adalah meliputi Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Target yang dibebankan kepada kami, target yang diamanahkan kepada kami itu sebesar 1.462,8 miliar atau sekitar 1,46 triliun. Nah, sehingga dengan realisasi sebanyak 848 miliar, capaiannya sebesar 57,98% sampai dengan 31 Juli 2024. Nah, next. Nah, kami membandingkan dengan penerimaan dari tingkat nasional, realisasi penerimaan pajak nasional itu neto ya, itu sebesar 1.045 triliun dengan capaian sebesar 51,12%. Pertumbuhan brutonya itu sebesar 0,99% dan pertumbuhan netonya itu turun atau negatif 5,75%. Nah, sedangkan untuk kantor wilayah DJP Sumatera Utara yang meliputi, kantor wilayah DJP Sumatera Utara 2, yaitu unit atasan kami yang meliputi wilayah tebing tinggi sampai dengan Sidempuan dan Sibolga, realisasinya itu mencapai 3,9 triliun sampai dengan 31 Juli 2024 atau capaiannya sebesar 46,44% dengan growth atau pertumbuhan bruto sebesar 3,49% dan growth neto turun atau negatif 1%. Nah, dibandingkan dengan capaian dari unit kami di KPP Pratama Pematang Siantar, kami sudah mencapai 57,98%. Dan ini lebih tinggi daripada capaian nasional maupun capaian Kanwil. Hanya saja memang
growth netonya ini turun sebesar 10,06%. Ini disebabkan karena adanya restitusi. Mohon izin slide yang sebelumnya. Ya, di tabel sebelah kanan pertumbuhan neto kami negatif 10%, terutama disebabkan karena adanya restitusi di bulan Mei itu sebesar 117,86 miliar. Kemudian adanya shortfall pembayaran atas SPT tahunan PPh Badan sebesar 65,07 miliar. Nah, yang dimaksud dengan shortfall ini adalah tahun lalu ada wajib pajak kami yang melakukan pembayaran, namun tahun ini tidak lagi melakukan pembayaran karena ada beberapa hal. Dan ini wajar atau artinya biasa kalau dulunya mereka melakukan pembayaran, tapi karena ada perubahan ekonomi atau perubahan kegiatan usaha dari wajib pajak, maka secara secara undang-undang mereka bisa tidak melakukan pembayaran lagi. Jadi itu penyebabnya. Next. Next. Ini adalah rincian penerimaan pajak per jenis pajak. PPh non migas realisasi netonya di tahun 2024 itu sampai dengan 31 Juli ada di kolom ketiga itu sebesar 559,94 miliar. Kemudian untuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah itu realisasi netonya sebesar 272,98 miliar. Untuk pajak bumi dan bangunan sebesar 6 miliar realisasinya. Kemudian jenis pajak lainnya itu sebesar 9,1 miliar, sehingga total realisasi neto kami itu sebesar 848 miliar. Nah, target yang diamanahkan kepada kami, target APBN itu sebesar 1,423 triliun. Namun Pak Dirjen Pajak menyampaikan kepada Menteri Keuangan bahwa kita juga punya komitmen untuk mendapatkan penerimaan pajak lebih dari target APBN. Sehingga ini yang dikenal dengan target internal. Maka target internal itu lebih besar daripada target APBN. Nah, yang kami sampaikan di halaman pertama tadi itu adalah target internal kami. Sebesar 1462. Ini ada di kolom kedua di bagian yang judulnya target paling bawah. Jadi jumlah target internal 1,462 triliun, kemudian jumlah target APBN 1,423 triliun. Nah, total realisasi neto kami sebesar 848 miliar. Nah, itu yang dibagikan kepada target internal. Nah, sehingga tadi totalnya capaian netonya itu sebesar 57,98% atas target internal. Sedangkan kalau dibandingkan dengan jumlah target APBN, maka capaian kami itu sudah 59,57%. Next. Nah, di sini kami menyajikan penerimaan pajak per sektor usaha periode sampai dengan 31 Juli 2024. Penerimaan paling besar itu ada di sektor industri pengolahan sebesar 371,142 miliar. Itu meliputi pajak pertambahan nilai 270 miliar, kemudian pajak penghasilan 277 miliar, dan PPN sebesar 100 miliar. Kemudian berurutan
sektor perdagangan besar dan eceran, itu total penerimanya 119,8 miliar. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, ini total realisasi netonya sebesar 102,59 miliar. Kemudian aktivitas keuangan dan asuransi sebesar 78,741 miliar. Administrasi pemerintahan, penerimaan pajaknya sebesar 64,73 miliar. Sektor konstruksi 26,5 miliar, dan sektor lainnya 84,55 miliar. Kemudian yang paling besar kontribusinya di tahun 2024 sampai dengan 31 Juli adalah industri pengolahan. Itu kontribusinya terhadap penerimaan pajak kami itu sebesar 43,76 miliar. The next. Nah, ini ada SPT, next. Nah, untuk penerimaan SPT, kita sudah berhasil mencapai 90% dari yang ditargetkan untuk SPT masuk tahun ini. Namun begitu masih ada, sampai dengan Desember kita masih butuh bahan baku SPT ya sebesar 18.778 SPT. Jadi itu sekilas untuk SPT, dan sumber bahan baku SPT-nya nanti ini ada dari ASN Simalungun, Taspen, ASN Pematang Siantar, dari PTPN 4, STTC, dan wajib pajak lingkup Semanggi. Jadi itu sekilas tentang SPT. Next. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan capaian penerimaan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pematang Siantar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arfan Mulyana Sution untuk paparan press release yang telah disampaikan. Selanjutnya, Bapak Ibu Mitra Kerja KPPN Pematang Siantar yang berbahagia, kita akan mendengarkan press release APBN dari segi belanja negara, dan kemudian dilanjutkan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran untuk Satker Mitra Kerja KPPN Pematang Siantar periode sampai dengan Juli 2024. Adapun paparan press release dari sisi belanja dan EPA akan disampaikan oleh Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Pematang Siantar. Kepada yang kami hormati, Bapak Yusuf Prihantoro, kami persilakan. Terima kasih Kak Tris. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bu Nova Sianturi, Kepala KPPN Pematang Siantar. Kemudian Bapak Ibu narasumber, ada Bu Rosleni dari KPKNM, Pak Iksan dari KPPBC, dan Pak Afan dari KPP Pematang Siantar, serta Pak Beni Nainggolan SE MSI selaku akademisi kita. Nah, izin share screen. Pada kesempatan kali ini saya membawakan terkait dengan dari sisi belanja. Setelah kita dengarkan tadi dari sisi pendapatan, untuk dari sisi belanja terkait dengan KPPN Pematang Siantar, itu ada 2 wilayah kerja dari Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Untuk di Banyak sendiri, kami membawa mitra kerja kami ada 57 satker, di mana 54 satker merupakan satker kementerian lembaga, dan 3 satker pun yaitu satker penyalur transfer ke daerah. Bisa kita lihat dari tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 per Juli 2024, itu untuk pagu belanjanya sendiri mengalami peningkatan ya jika dibandingkan Juli di 2023 sebesar 11,69%. Kemudian untuk realisasinya sedikit mengalami kenaikan dibandingkan pagunya, yaitu 13,68%. Kemudian untuk dari pagu belanja negara dan realisasi pagu belanja negara selama 5 tahun terakhir tahun ini per Juli 2024 itu merupakan realisasi tertinggi di 53,93%, yaitu sebesar
2,44 triliun. Kalau kita lihat dari pembagian fungsinya, ada 7 fungsi. Secara umum mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2023, namun ada satu fungsi yang mengalami penurunan dari sisi realisasi, meskipun kalau kita lihat paguynya dia mengalami kenaikan ya. Namun dari sisi realisasi sampai dengan Juli 2024 dia mengalami penurunan sebesar 4,23 yaitu fungsi agama. Untuk fungsi yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan itu ada di fungsi yang mengalami penurunan fungsi pendidikan. Untuk yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan itu di fungsi agama. Kemudian kalau kita bagi dari belanja negara itu kita bagi ke belanja pemerintah pusat atau belanja satker, kemudian belanja transfer ke daerah. Untuk belanja satker sendiri dia mengalami kenaikan juga jika dibandingkan periode yang sama ya, Juli tahun 2023, di mana pada tahun ini realisasi sampai dengan Juli mengalami sudah sebesar 58,31% atau sebesar 783 miliar. Untuk transfer ke daerah, selain pagu dibandingkan tahun 2023 terjadi peningkatan, untuk realisasi juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, di mana di Juli 2024 ini realisasi sudah mencapai 52,1% atau 1,66 triliun. Kemudian untuk belanja satker sendiri, apabila kita lihat dari jenis belanjanya ya, ada 3 jenis belanja di satker lingkup KPPN Pematang Siantar. Itu hanya ada belanja barang, belanja modal, di mana secara keseluruhan mengalami kenaikan jika kita bandingkan dengan bulan lalu di Juni 2024. Untuk kenaikan terbesar ada di belanja pegawai. Kemudian kalau kita lihat per kementerian lembaganya, untuk satker mitra kerja itu ada 13 kementerian lembaga, di mana secara keseluruhan itu mengalami kenaikan jika kita bandingkan dengan bulan lalu. Namun memang ada satu kementerian lembaga yang belum melakukan realisasi sampai dengan bulan Juli 2024, yaitu satker Bawaslu, karena memang tadinya operasional maupun belanjanya, baik belanja pegawai maupun belanja barangnya itu masih melekat pada sekretariat Bawaslu Provinsi. Jadi memang baru mulai bulan Agustus ini untuk satker Bawaslu ini akan melakukan realisasi gitu ya, karena sudah memiliki kelengkapan untuk melakukan proses pembayaran itu sudah terpenuhi. Kemudian untuk realisasi tertinggi di bulan Juli 2024 ini sampai dengan Juli 2024 ini adalah Kementerian Pertahanan, di mana sudah mencapai 64,69%, kemudian Kejaksaan Agung dan Kementerian Agama. Kemudian untuk yang mengalami, kalau dibandingkan bulan lalu Juni 2024, untuk yang mengalami kenaikan tertinggi itu ada di Kejaksaan Agung, ada di 22,11%, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Agama. Kemudian untuk belanja transfer ke daerah, ini yang dari 3 satker tadi Bapak Ibu, satker Bun, untuk realisasinya sudah mencapai 1,66 triliun atau 52,1%, di mana hampir seluruhnya sudah hampir 50% ya, kecuali untuk dana bagi hasil, kemudian dak fisik dan dak non fisik. Jadi secara keseluruhan sebenarnya sudah bagus, hanya beberapa yang mungkin belum. Dan kalau kita lihat untuk dak fisik ini mengalami pertumbuhan paling besar. Kenapa? Karena memang di bulan Juli lalu itu merupakan batas akhir untuk penyaluran tahap pertama. Kemudian kalau kita bagi transfer ke daerah, tadi kan ada 2 Pemda ya, Pemda
Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Kalau kita lihat yang tabel atas itu Kabupaten Simalungun, kemudian untuk tabel bawah itu Kota Pematang Siantar. Secara keseluruhan untuk realisasinya mirip, mungkin ada sedikit unggul di Kota Pematang Siantar ya, di mana sudah merealisasikan 57,15%. Untuk pembeda yang terbesar itu ada di DAU, di mana DAU Kota Pematang Siantar itu sudah 61,55%. Meskipun kalau kita bandingkan secara nominal memang jauh lebih besar DAU dari Kabupaten Simalungun. Kemudian untuk selain itu KPPN Pematang Siantar bukan menyalurkan UMI, tapi memonitoring penyaluran UMI. Untuk penyaluran UMI sendiri dilakukan oleh LKBB. Untuk Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, untuk penyaluran UMI itu ada di 3 LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank. Yang pertama Koperasi Mitra Duafa, kemudian Pegadaian dan PNM. Untuk seperti di tabel, untuk terbesar, penyalur terbesar itu ada di PNM. Kemudian sampai dengan Juli 2024, untuk jumlah debitur ada 5.908 debitur dengan penyaluran 31,04 miliar. Jadi apabila Bapak Ibu ada kenalan atau tetangga yang memiliki usaha dan mengalami kesulitan pendanaan karena tidak mendapat dari perbankan, bisa menggunakan mekanisme UMI ini, bisa langsung datang ke Koperasi Mitra Duafa, Pegadaian atau PNM terdekat. Kemudian untuk evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, untuk IKPA, untuk nilai IKPA sampai dengan Juli 2024 itu sudah mencapai 98,79 dengan catatan yang belum yang mendapatkan nilai belum maksimal atau tidak 100 gitu ya, itu ada di revisi. Jadi jumlah revisinya melebihi ketentuan gitu ya, karena adanya revisi UKPA blokir dari kantor pusat. Kemudian untuk penyerapan anggaran, karena perhitungannya triwulanan, jadi nilainya juga belum selesai atau nanti setelah September baru nilai maksimal diperoleh. Kemudian untuk pengolahan UPT-UP tidak bisa 100, nilainya tidak bisa 100 karena adanya keterlambatan GUP ataupun pengajuan SPM GUP kurang dari proporsi seharusnya. Untuk catatan bagi Bapak Ibu atau reminder ya, agar mendapatkan nilai yang maksimal, yang pertama Satker agar mengajukan SPM itu sebesar RPD halaman 3. Ini kaitannya dengan nilai indikator deviasi halaman 3 DIPA. Kemudian pengajuan SPM GUP tepat waktu sesuai dengan persentase minimal itu terkait dengan pengolahan UPT-UP, kemudian juga memastikan target penyerapan anggaran per jenis belanja kaitannya dengan indikator penyerapan anggaran. Di mana di triwulan 3 ini untuk target penyerapan untuk belanja pegawai itu 75%, kemudian belanja barang dan belanja modal masing-masing 70%. Kami juga mohon meminta dukungan Bapak Ibu terkait dengan cashless society yang sesuai dengan arahan Bapak Presiden, di mana untuk masyarakat umum ini digawangi oleh Bank Indonesia, untuk kementerian lembaga digawangi oleh Kementerian Keuangan. Jadi arahannya adalah kita menggunakan cashless atau bertransaksi secara non tunai. Kalau di kementerian lembaga itu sudah ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Keuangan, mulai dari CMS, KKP atau KKPD, dan juga adanya aplikasi DigiP1. Kalau kita lihat di DigiP1, masih ada beberapa satker atau 11 satker yang belum terdaftar di aplikasi DigiP1. Kalau dari 54, berarti 43 sudah memiliki, namun dari 43 itu baru 10 satker yang aktif menggunakan DigiP1. Harapannya 33 satker yang belum menggunakan dapat menggunakan gitu ya DigiP1. Kalau memang ada kesulitan terkait dengan penggunaan DigiP1 bisa menghubungi kami di KPPN, baik datang langsung maupun
melalui HCSO. Untuk cash management system sendiri atau CMS, ini fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan dalam setiap VA atau virtual account yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Berdasarkan monitoring dari Direktorat Pengolahan Kas Negara, di semester 1 masih ada 16 satker atau BPK yang belum menggunakan CMS. Harapannya dari 16 satker ini bisa menggunakan CMS, karena sebenarnya CMS itu kan memudahkan Bapak Ibu tidak perlu kemana-mana untuk melakukan transfer, tidak perlu ke ATM, bahkan tidak perlu ngantri juga di teller, cukup di meja Bapak Ibu gitu ya. Kemudian kami juga berterima kasih untuk satker-satker yang secara aktif menggunakan KKP. Ada 12 satker bagi Bapak Ibu yang belum menggunakan KKP, harapannya bisa menggunakan KKP ataupun KKPD. Untuk CMS sendiri, sesuai dengan kebijakan internal KPPN Pematang Siantar merupakan bagian persyaratan untuk mengajukan TUP. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa menggunakan baik CMS, KKP maupun DigiPay 1. Kemudian sebagai dukungan untuk melakukan gerakan zero return, tadinya di Juni itu sudah bagus ya zero return, namun di bulan Juli ternyata ada lonjakan, ada 28 SP2D retur yang dialami oleh Satker Rindam. Jadi harapannya di bulan Agustus ini tidak ada retur. Kenapa harus tidak ada retur? Sebenarnya nggak ada retur pun nggak apa-apa. Cuma ketika ada retur, Bapak Ibu akan melakukan proses tambahan gitu ya, yang seharusnya sudah selesai ketika Bapak Ibu menyampaikan SPM pertama. Tetapi karena ada retur, Bapak Ibu harus menyampaikan perbaikan rekening untuk pembayaran bisa ditransfer ulang. Jadi kerugian ada di Bapak Ibu, terutama di penerima. Tadinya penerima bisa menerima di hari SP2D terbit, tetapi karena retur, dia harus ada tambahan waktu untuk penyelesaian retur tersebut. Mungkin itu terkait dengan press release terkait dari sisi belanja dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Kami juga menyampaikan kembali untuk terkait dengan KPPN tidak menerima gratifikasi, dan apabila memang Bapak Ibu menemukan pegawai kami maupun orang yang mengatasnamakan sebagai pegawai kami meminta sesuatu, silakan menyampaikan pada saluran pengaduan kami yang ada tertera di slide tersebut ataupun dapat datang langsung ke KPPN. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Selamat siang, saya kembalikan ke Mbak Drisvila. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Yusuf atas paparan materi yang telah disampaikan. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini juga kita akan sama-sama mendengarkan tanggapan dari akademisi yang telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau merupakan salah seorang dosen pada Universitas Prima Indonesia atau Unpri Medan. Untuk itu kepada yang kami hormati, Bapak Beni Nainggolan, Sarjana Ekonomi Master Science, kami persilahkan. Baik, kedengaran suara saya, Bu Tris? Siap, terdengar dengan jelas Bapak. Oke, terima kasih ke Bu Tris sebagai host, juga terutama kepada Bu Nova, ketemu lagi di KPPN Pematang Siantar. Jadi ketika dihubungi, Bu Novanya di KPPN Pematang Siantar, Pak. Oh iya. Oke, lalu salam hormat juga kepada yang mewakili dari KPPBC Pematang Siantar, KPP Kantor Pajak Pratama Pematang Siantar, dan KPKNL Pematang Siantar. Salam hormat dan salam kenal bagi yang belum. Kalau Bu Rosleni mungkin sudah kenal karena memang sama-sama waktu itu dan berteman baik dengan suaminya nih. Bapak dan Ibu, sebenarnya sebelum saya jadi akademisi, saya juga bekerja di Kementerian Keuangan. Jadi hal-hal seperti ini waktu disampaikan ke saya untuk memberi tanggapan dalam press release ini, wah kembali lagi nih, karena waktu itu saya juga diplomanya spesialisasi perbendaharaan, jadi sudah lama ditinggal ya. Oke, itu mungkin Bapak dan Ibu salam kenal saya ya. Nah, yang pertama yang menjadi catatan atau tanggapan saya adalah pertama, apresiasi dulu untuk satker-satker di wilayah KPPN Pematang Siantar.
yang menurut data yang ditayangkan tadi, yang disampaikan oleh Mas Prihan tadi ya, itu capaian realisasinya tertinggi setelah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ya, datanya years on years. Terima kasih itu. Karena memang Bapak dan Ibu terus terang ketika kita merealisasikan belanja secara khusus untuk belanja-belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat, terutama untuk belanja modal nih. Saya lihat tadi berdasarkan data realisasi belanja modal kita di Satker wilayah kerja KPPN Pematang Siantar sampai dengan 31 Juli itu masih sekitar 10,15%. Ya, kalau kami dari akademisi sebenarnya dalam tanda kutip sedikit khawatir ya. Karena waktu kemarin saya pernah membuat penelitian bersama mahasiswa bimbingan saya. Salah satu judulnya itu pengaruh realisasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Nah, hasilnya Bapak dan Ibu, bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini di 33 kabupaten kota ya, tidak secara khusus Pematang Siantar. Artinya memang Bapak dan Ibu, belanja modal ini kan akan memberikan multi flyer effect ya bagi ekonomi masyarakat. Jadi kalau secara simpelnya saya mengatakan begini, si penyedia yang mendapatkan belanja barang jasa dan belanja modal dari pemerintah, satker baik APBN maupun APBD, akan mendapatkan keuntungan dinikmati, dibelanjakan, dan pengaruhnya itu akan sangat berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi. Makanya memang di awal-awal kan selalu pemerintah, saya perhatikan dari beberapa press release, termasuk waktu penyerahan DIPA di akhir tahun, selalu dikatakan baik dari Kementerian Keuangan, dari Kanwil Perben ketika membagikan DIPA, selalu dikatakan bahwa segera realisasikan, segera realisasikan. Nah, ini mungkin bagi Bapak Ibu Satker ini, kira-kira kendalanya apa? Memang karena kebetulan saya pribadi juga adalah pelaku pengadaan barang jasa, pernah jadi Pokja, bahkan jadi pejabat pembuat komitmen dalam merealisasikan belanja modal, banyak ketakutan gitu. Kalau belanja barang jasa ini saya lihat malah mungkin karena dibantu dengan sistem sekarang DJP, mungkin juga karena dibantu dengan adanya e-katalog, itu mungkin mempercepat belanjanya. Tapi kalau belanja modal yang mungkin, ini saya tanda kutip, karena ini juga beririsan juga dengan dana TKD, transfer ke daerah. Untuk dana fisik juga, saya lihat data tadi, hanya 19,52%. Kalau fisik sudah pasti fisik nih, konstruksi ya, sarana prasarana ya. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya, karena sangat kecil sudah di bulan Juli nih. Mudah-mudahan nanti bulan depan atau ke depan realisasi belanja modalnya bisa dikejar gitu Bapak dan Ibu ya, supaya dampaknya terhadap perekonomian seperti saya katakan tadi di penelitian saya tadi, itu bisa semakin dinikmati oleh masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang baik. Saya khawatirnya gitu ya, kalau melihat analisanya, karena saya juga bermain di sana, karena saya juga sering jadi narasumber untuk pelatihan sertifikasi pengadaan barang jasa, kelihatannya dalam tanda kutip, pelaku-pelaku pengadaan di Satker itu sedikit dalam tanda kutip khawatir kali atau ketakutan untuk merealisasikannya. Bahkan kalau dulu saya masih di Kementerian Keuangan, banyak kepala-kepala kantor, misalnya kepala KPP, ada Pagudipa anggaran gitu ya, Pagudipa anggaran pemeliharaan gedung gitu. Kepala kantornya bilang begini, nanti aja setelah saya tidak jadi kepala kantor kalian realisasikan gitu ya, karena kekhawatiran tadi mungkin ya, mungkin. Tapi saya sangat berharap selaku akademisi kepada satker ya,
bagaimana supaya realisasi belanja modal tadi yang saya katakan dampaknya itu cukup signifikan, akan berakibat terhadap multiplier effect kepada ekonomi masyarakat. Itu dia. Lalu mungkin dari sisi pajak, penerimaan pajak, saya jangan-jangan tadi kan ada tuh realisasi penerimaan pajak dari sisi usaha ya, pengolahan yang paling tinggi. Jangan-jangan yang tadi saya lihat ada di konstruksi, dari usaha konstruksi masih sedikit realisasinya. Jangan-jangan ini juga beririsan dengan realisasi belanja modal di satker kita, di satker-satker di wilayah kerja KPPN Pematang Siantar dan penerimaan pajak secara khusus di satker di wilayah kerja KPP Pematang Siantar. Saya melihat apakah ini beririsan. Nah, itu nanti mungkin bisa ditanggapi dari KPP Pematang Siantar. Tapi saya lihat pasti akan beririsan karena realisasi untuk penerimaan pajaknya masih sedikit. Karena masih ada belanja modal yang belum terrealisasi gitu. Masih 10,15 di belanja modal satker dan 19,52% itu di belanja dak fisik gitu ya. Nah, ini apa yang menyebabkan gitu. Ini apa yang menyebabkan supaya tadi tujuan APBN itu kan mensejahterakan bangsa itu bisa terpenuhi dan kita bisa masyarakat merasa bahwa APBN ini bisa menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan atau sebagai alat bagaimana memeratakan ekonomi, mensejahterakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terutama di wilayah kerja KPPN Pematang Siantar dan KPP Pematang Siantar. Dan yang kelima, yang terakhir mungkin saya apresiasi nih. Jadi waktu dihubungi lalu saya minta materinya, saya searching tuh di JP apa ya? Kayaknya saya ketinggalan informasi padahal sebagai akademisi. Nah, saya lihat di JP cukup bagus ya. Bahkan untuk pembayaran yang sifatnya belanja ATK bisa menggunakan mungkin di JP atau saya yang salah persepsi. Nah, ini juga salah satu yang kenapa dari sisi pengadaan barang jasa pemerintah LKPP juga mendorong terus katalog dan belanja pengadaan, bela pengadaan, di mana mungkin belanja ATK, makan minum itu bisa realisasinya langsung berhubungan dengan pihak bank gitu ya. Jadi tidak lagi menunggu proses SP2D dan seterusnya yang kalau di Pemda sendiri itu sangat lama. Makanya saya selalu kalau jadi narasumber di Pemda saya bilang, tuh contoh aja tuh APBN gitu ya, KPPN tuh. Ya, dia punya tenggat waktu, masuk SPPLS, masuk SPPGU sekian jam. Ini gitu ya, ini terlalu lama sehingga banyak UMKM ketika dia menjadi penyedia ya secara khusus di Pemda nggak mau. Kenapa? Karena susah gitu. Susah pembayarannya, susah realisasi. Tapi dengan DJP ini makin mendorong, malah saya pengen tahu terus di bagaimana DJP supaya nanti ketika mungkin menjadi bisa menjadi sosialisasi atau narasumber ke penyedia-penyedia UMI tadi atau penyedia-penyedia pengadaan barang dan jasa, penyedia barang jasa supaya mereka bisa masuk menjadi dalam tanda kutip rekanan dengan menggunakan DJP karena memang mereka akan nggak sulit untuk melakukan pembayaran. Demikian mungkin beberapa tanggapan saya terhadap press release realisasi belanja kita per 31 Juli, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Bu Tris. Baik, mungkin atas tanggapan kami ucapkan apresiasi terlebih dahulu Bapak, atas apresiasi dan juga tanggapan serta masukan yang telah Bapak sampaikan. Atas pertanyaan tadi mungkin akan langsung saja dijawab oleh narasumber. Yang pertama tadi ada yang terkait dengan realisasi belanja modal, kemudian juga termasuk apakah ada kaitannya juga dengan penerimaan perpajakan. Mungkin telah hadir juga nih dari narasumber dari KPPN dan KPP, kami persilahkan untuk memberikan tanggapan kembali. Baik, mohon izin Mbak. Mungkin saya dulu yang menanggapi ya. Ya, terima kasih Pak Beni, ternyata senior ini. Ya, memang tadi seperti saya sampaikan penerimaan per sektor usaha ya Pak.
Nah, di situ ada penerimaan dari sektor pemerintahan dan kemudian ada penerimaan pajak dari sektor konstruksi. Nah, sebenarnya ini Pak, penerimaan pajak dari sektor konstruksi ini tidak berkaitan dengan apa namanya proyek-proyek konstruksi yang ya proyek-proyek konstruksi oleh pemerintah memang tidak berkaitan Pak, karena jenis setorannya ini memang dibedakan dalam mata anggaran penerimaan. Jadi untuk untuk konstruksi proyek-proyek pemerintah itu kode penerimaannya atau kode jenis setorannya 900 Pak, 900, 910, 920 dan 930. Nah, sedangkan untuk yang klasifikasinya kami buatkan tadi konstruksi, nah itu hanya konstruksi yang memang benar-benar non pemerintahan. Nah, jadi memang dia yang apa namanya swasta lah yang melakukan. Contohnya ada yang bangun PKS, ada yang buat apa namanya bangun mall atau toko. Nah, itulah jenis konstruksinya. Jadi saya rasa memang tidak berkaitan Pak. Karena kalau nanti dia sama maka akan double dia itunya penerimaan pajaknya. Terima kasih Pak Beni. Saya rasa itu penjelasan saya. Oke, ya. Setelah lihat wajahnya makin ini baru, oh iya ini kayaknya nggak terlalu asing ya kan Bang Arpan. Ya, saya pikir ke situ. Tapi kalau di sisi administrasinya kan ada tadi dari sisi administrasi pemerintahan, pertahanan, Ya. apakah itu juga berpengaruh terhadap yang tadi realisasi belanja Oh modal iya, kita? iya benar. Kalau itu Berarti memang di situ betul-betul ya. berpengaruh, Pak. Ya. Dan memang kami sedang gencar-gencarnya ke apa namanya menjalin hubungan dengan Pemda untuk memastikan apakah proyek-proyek dijalankan atau tidak. Karena kepentingan kami hanya untuk memastikan kalau proyek dijalankan atau kegiatan di Pemda ada, maka ada efeknya kepada penerimaan pajak. Aja. Nah, jadi di situ kepentingan kami hanya sampai di situ, Pak. Nah, itu dia. Oke, Jadi Bang kalau Arpan. iya, Pak, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya ya, berarti cuma yang di administrasi ya, bukan di Iya, konstruksi Pak. ya. Hanya yang di Oke. administrasi. Iya, Pak, izin Pak menambah, Pak Prihan. menjawab terkait dengan belanja ya Pak. Terima kasih Pak untuk tanggapannya Pak, luar biasa Pak. Memang benar Pak, belanja modal ini jadi PR sejak triwulan 1 Pak sebenarnya Pak. Karena memang kalau kita lihat dari Dirjen Perbendaharaan Pak terkait dengan penilaian IKPA, itu sebenarnya di situ sudah ditargetkan Pak untuk belanja modal itu untuk triwulan sampai dengan triwulan 2 itu harusnya sudah 40% Pak. Tapi memang kelemahan di kami untuk realisasi belanja modalnya tadinya masih di bawah 10% Pak. Masih di bawah 10% sampai dengan triwulan 2. Dan memang banyak kendala Pak. Kalau kami konfirmasi, jadi untuk belanja modal ini memang kami khususkan Pak, kami melakukan monet ke satker-satker yang memiliki belanja modal Pak. Kalau kami tangkap dari penjelasan dari pejabat perbendaharaan di satker, itu rata-rata karena proses pengadaannya Pak. Jadi proses pengadaannya itu belum selesai Pak sampai dengan triwulan 2. Kalaupun selesai, dia hanya baru selesai sampai dengan perencanaan. Padahal kan ada 3 ya Pak ya, perencanaan, terutama yang konstruksinya, Fisik, ya. kemudian pengawasannya ya Pak. Rata-rata masih sampai dengan perencanaan. Selain itu juga ada satker yang mengalami blokir Pak. Masih ada blokir pagu belanja modalnya Pak. Jadi memang dari eselon 1-nya belum dibuka blokir, jadi memang untuk realisasinya masih terhambat dari situ. Kemudian untuk terkait dengan kekhawatiran, mungkin karena kami selaku BUN ya Pak, itu kami tidak menangkap itu karena satker juga nggak mungkin menyampaikan, mungkin kalau ada ya Pak, kalau ada pun mungkin tidak akan menyampaikan ke kami terkait dengan kekhawatiran terkait dengan merealisasikan belanja modalnya gitu ya Pak. Kemudian untuk terkait DJP Pak, benar Pak, DJP itu untuk membantu satker-satker dalam belanja terutama belanja keperluan sehari-hari. Nanti
dari Satker misalnya dia punya vendor beberapa, bisa didaftarkan langsung menggunakan DigiPay. Jadi Satker itu ketika menggunakan DigiPay dia tidak perlu lagi ke toko untuk beli barang. Demikian juga ketika pembayarannya, Pak. Benar, Pak, pembayarannya lebih cepat, jauh lebih cepat, Pak. Ini nggak perlu menunggu SPM, Pak. Kalau dia menggunakan ada dua metode pembayaran, Pak. Ada CMS dengan KKP. Kalau dia menggunakan CMS, begitu barang diterima, lapor ke bendara, bendara langsung bisa transfer menggunakan CMS. Kalau menggunakan KKP, itu lebih otomatis lagi, Pak. Begitu barang diterima, konfirmasi barang diterima, pihak perbankan 1 hari kemudian akan mentransfer ke pihak rekanan atau pihak penyedia barang jasa tersebut. Memang ini solusi ya, Pak. Sebelum ada bela pengadaan, DigiPay lebih dulu. Jadi bela pengadaan itu memang mengadopsi dalam tanda kutip mengadopsi DigiPay karena melihat LKPP itu melihat memang ada yang belum ditangkap, yaitu pembelian barang yang kecil-kecil, Pak. Karena mereka kan pertamanya e-katalog, itu kan barang-barang yang besar ya, Pak. Kalau barang-barang yang kecil itu ada disediakan di bela pengadaan. Nah, nantinya Pak, DigiPay, bela pengadaan dan Sakti ini akan diinterkoneksikan. Memang belum masih dalam pembahasan ya Pak di tingkat pusat terkait dengan interkoneksinya akan seperti apa. Tapi nantinya tentu kita nggak akan jalan sendiri-sendiri. Maksudnya kementerian jalan sendiri, LKPP jalan sendiri, enggak Pak. Tapi nantinya akan diinterkoneksikan antara bela pengadaan, DigiPay, dan Saktinya sebagai core sistemnya Pak. Mungkin itu Pak tanggapan dari kami Pak. Terima kasih Pak. Iya, jadi saya terus terang apresiasi kali terhadap DigiPay gitu ya. Dan ini nggak pernah saya dapat informasi ini, padahal saya kan juga kadang-kadang diundang juga nih sama penyedia kan tentang bagaimana Perpres dan seterusnya. Kalau kalau memang ada di DigiPay ini kan ya pasti saya akan sarankan ke mereka, ayo masuk ke penyedia-penyedia, jadi penyedia di lingkup APBN supaya prosesnya lebih cepat. Karena kalau di bela pengadaan yang sekarang banyak dipakai di Pemda masih juga ada kendala gitu. Sementara tadi dari DigiPay, dari pemaparan Bapak itu cukup keren gitu ya menurut saya, karena rata-rata kan penyedia kita ini banyak yang UMKM sih. Kalau yang besar-besar sih cukup kecil gitu ya. Oke Pak, tadi satu mungkin yang perlu saya konfirmasi, kalau DAP fisik itu kita sudah dapat informasi nggak kenapa realisasinya hanya 19? Apakah sama juga dengan realisasi Satker tadi? Ya Pak, untuk DAP fisik itu KPPN selaku penyalur DAP fisik ya Pak. Jadi gini Pak, kalau terkait dengan TKD itu penanggung jawab kegiatannya itu kan di Pemda ya Pak. Pemda ya. DAP fisik tentu nanti OPD-nya tergantung apakah dia OPD dari PU-nya ataukah dari pariwisatanya, tergantung sektor, tergantung bidangnya Pak. Di DAP fisik itu bidang apa? Misalnya bidang kesehatan, berarti tentu dengan OPD kesehatan gitu ya Pak. Untuk penyalurannya sendiri ada beberapa tahap, ada yang bertahap, ada yang sekaligus Pak. Dan itu ada syarat salurnya Pak. Jadi ketika kita menyalurkan ke Pemda, uang tersebut kita salurkan ke Pemda, itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Pemda. Misalnya untuk tahap pertama itu kan ada dia udah harus berkontrak gitu ya Pak. Nah rata-rata sama dengan yang belanja modal tadi Pak. Rata-rata kontraknya itu pengadaannya, balik lagi ke pengadaan, proses pengadaannya itu ya kalau di Pemda saya nggak tahu ya Pak proses pengadaannya seperti apa. Tapi rata-rata karena proses pengadaannya itu juga terhambat Pak. Dan baru dilakukan kontrak itu juga di semester akhir-akhir semester 1 Pak. Meskipun mereka sudah tahu bahwa batas untuk menyampaikan syarat salur itu ada bulan Juli. Sebenarnya kan bisa, batas ini kan batas akhir ya Pak. Sebenarnya mereka bisa mulai dari awal tahun. Tapi nyatanya memang seperti itu Pak. Kebanyakan dari tahun lalu pun juga seperti itu untuk DAP fisik. Ini memang DAP fisik ini memang benar Pak untuk konstruksi Pak. Maksudnya untuk pembangunan fisik gitu Pak. Karena kalau untuk pembangunan non fisik nanti ada DAP non fisik sendiri Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, memang informasi yang saya dapat karena dia juga sering dimintai pendapat ya, memang di DAP fisik itu juga hampir sama dengan belanja modal di Satker ya. Jadi memang banyak, apalagi kalau alasan mereka ke saya sih juknisnya berubah-berubah katanya. Juknis dari kementerian gitu ya. Jadi bahkan ini masih ada yang kan sudah diwanti-wanti itu Juli terakhir harus masuk kontrak atau nomor kontrak minimal dulu.
Nah ini saya juga nggak tahu di Pemda ini gimana prosesnya gitu kan, karena memang harusnya ya dari awal kalau sudah dapat dana alokasi dak fisik harusnya prosesnya harus mereka lakukan sebelumnya, karena tadi benar yang bilang Mas Yusuf, ada konsultan perencana, ada fisiknya, konstruksinya, ada pengawasannya. Kalau perencana minimal 3 bulan ya harusnya jangan lagi di Februari di Maret atau di Mei baru diseleksi ya. Harusnya di Januari karena kan sudah pasti. Nah, itu yang bisa saya ini sampaikan. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Jadi saya dapat gambaran tersebut. Itu mungkin yang menjadi tanggapan saya dalam press release kita hari ini Bapak dan Ibu. Terima kasih, saya serahkan ke Kak Tris. Kak Tris ya. Terima kasih Pak Beni, Pak Yusuf, dan Pak Arfan atas diskusi kita yang sangat menarik pada hari ini. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, dengan berakhirnya paparan materi press release APBN dan juga evaluasi pelaksanaan anggaran Satker Mitra Kerja KPPN Pematang Siantar untuk periode sampai dengan Juli 2024, serta tanggapan dan masukan dari akademisi, maka berakhirlah pula acara kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu narasumber dari Kementerian Keuangan 1 yang telah menyampaikan press release APBN dan juga Bapak dari akademisi. Kami berharap kiranya Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan tugas. Izin mengingatkan kembali, kami mohon kesediaan Bapak Ibu peserta sekalian untuk dapat mengisi daftar hadir melalui link entry yang telah kami bagikan di kolom chat maupun di grup Satker. Saya mewakili segenap panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian selama acara kita berlangsung. Dan juga menyampaikan ucapan terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Kiranya kegiatan yang telah kita ikuti dapat memberikan nilai tambah yang baik untuk kita semua, terutama untuk peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran untuk Indonesia Maju. Buah nangka, buah ceri, paling enak dimakan sama kawan. Demikian kegiatan kita pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Saya Trisvila pamit undur diri, selamat siang, salam sehat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Horas. Horas. Terima kasih. Terima kasih Tris. Makasih Pak Beni. Iya Bu Nova, terima Terima kasih. kasih Ibu Nova. Bang Arpan kelihatannya Salam makin kenal Pak Beni. Saya dari stan Pak Beni, angkatan 2000, lulusan 2000. Oh iya. Oke. Oke, Nggak Pak. asing wajah ya. Masih ketemu dulu di GKN ya. Oh, di GKN ya, Pak. Oh, iya. Iya. Karena saya di Diklat BDK Medan, jadi memang. Oh, BDK. Oh, iya. Penempatannya saya dulu ditolak sama Kanwil Perben, angkatan kami tuh. Termasuk nih suaminya Rosleni. Masa Ditolak. kuliahnya perbendaraan, ditolak ya kan, dimasukkan ke Diklat. Kalau enggak kan udah di KPPN saya ya kan, udah jadi anggota Bu Nova. Oke Bapak Ibu, thank you Bapak semua. Oke, makasih Pak Beni. Ketemu lagi. Makasih Pak Beni. Makasih Bu Rosleni. Makasih Pak. Pak Makasih Bu Arfan. Nova. Makasih Pak Yusuf Pak Iksan. atas undangannya. Iya Pak. Yuk, Pak Beni. makasih. Jangan jerah-jerah ya Pak Beni. Makasih Bapak Ibu semua. Ya Bu, makasih Bu. Ya.